Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Somai Wondes, teman-teman. Pagi ini saya udah mulai ngeliat-ngeliat lagi di Wondes, di HP-nya Mimin ya. Mimin ini dan kali ini saya itu lagi coba berpikir belajar dari orang-orang yang udah lebih duluan, lebih sukses gitu ya teman-teman. Gimana sih sebenarnya pola menjemput rezeki? Karena ada orang mati-matian menjemput rezeki tapi hasilnya nggak ada. Ada orang santuy-santuy tapi duitnya cair melintir. Nah, sebenarnya apa gitu yang melatar belakangi kok bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi bukan serta-merta karena kerja keras kita lah yang membuat datangnya duit, bukan karena kita sampai pagi ketemu pagi lagi kita duit kita lancar gitu ya, rezeki kita lancar. Nah, saya coba renungkan, saya coba cari-cari di YouTube, di mana gitu ada yang namanya magnet rezeki, ada juga yang magnet macam-macam ya, magnet duit gitu ya. Nah, kalau semalam saya dengerin dari ceramahnya si Gus Ikdam, dari siapa itu, Haji Beki kalau nggak salah, dia ternyata itu rumahnya aja udah luar biasa besar, rezekinya luar biasa lancar. Kalau beliau penganut sedekah unlimited ya, dia sedekahnya luar biasa ke para janda, anak yatim dan segala macam. Makanya dia sampai bersumpah-sumpah bahwa memang hasilnya tidak bohong dan tidak bikin miskin dan malah luar biasa kekayaannya. Terus saya juga pernah mantau dari magnet uang, dari siapa yang seorang Indonesia tinggal di Amerika kalau nggak salah. Beliau juga bukan dari orang yang apa ya, kaya gitu, dan ternyata beliau mempraktikkan magnet uang itu. Kalau kita ingin mendapatkan uang ya kita harus berani melepas uang. Maksudnya kalau target kita misalkan mau mendapatkan duit ya kita sedekahlah duit gitu. Kalau kita mau kenyang sedekahlah makanan, itu konsepnya yang dianut beliau. Dan itu juga terbukti, beliau juga punya ratusan dolar, bahkan sekarang udah sampai investasi dan tinggal di luar negeri, di Amerika kalau nggak salah. Terus RD siapa ya yang di Depok gitu, memang ada pelajaran beberapa yang ada nyeleneh menurut saya, cuman ada bagusnya juga. Beliau kalau rezeki mau lancar setiap hari pasanglah wajah yang fresh, seger, jangan marah, jangan emosian, jangan irian. Kalau irian tuh apa, kalau orang lain punya kita iri, kita pingin segala macam, pokoknya apapun tetap smile, bersyukur. Tapi ada beberapa pelajaran yang menurut saya ngaco ya nggak saya dengarkan. Tapi kalau yang begini, plus sedekah anak yatim gitu ya, dan amalan mengaji, terus sholat malam, pokoknya dijalankan. Nah ini coba saya simpulkan beberapa dari masukan kanan kiri. Salah satu memang pada saat kita berpikirnya jernih, pokoknya kita itu nggak harus macam-macam lah. Kalau berdoa saja, saya dengar salah satu juga kemarin itu, berdoa itu jangan meminta, tapi bersyukur, maka rezeki kita akan ditambah gitu. Selama ini kalau saya doa, ya Allah saya minta ini, minta itu, sebenarnya nggak dilarang gitu loh. Tapi secara psikologi kalau kita bersyukur, maka udah janjinya Allah, nikmat kita akan ditambah gitu. Benar juga ya. Makanya sekarang saya coba tanamkan dalam diri saya bahwa rezeki itu datang, nggak usah ngoyo, nggak usah pusing, wah ini mau bayar ini, bayar, udah jalanin aja. Pokoknya kita ikhtiar maksimal. Nah, jangan lupa tugas kita adalah ikhtiar. Itu memaksimalkan ikhtiar dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita segala macam, tapi hasilnya tetap lillah. Jadi kita nggak pusing teman-teman, apapun itu pokoknya jernih aja, kita tenang, kalem, orang fokus. Kenapa kita sholat gitu ya, salah satunya apa, biar kita tenang. Pada saat tenang maka berpikir jernih, pergerakan kita pun asoy. Tapi kalau kita stres, rezeki dijauhkan. Menurut saya bener banget itu. Makanya magnet-magnet itu datang, rezeki kita datang pada saat kita tenang, hakul yakin, rezeki diatur, tetapi kita tetap ikhtiar. Nah, jalankan seperti yang tadi, entah sedekah, entah berbagi, entah kita upgrade knowledge kita, konten-konten kita gitu. Dan bersyukur kayak pagi ini saya udah mencoba menenangkan pikiran, mengkalamkan pikiran, lillah aja. Dan ternyata ada salah satu pasien lama kami yang udah lama banget ya, tiba-tiba WA tanpa saya promosi, tanpa saya nawarin gitu. Terus ya pagi jam berapa nih Bun? Jam 8 pagi tiba-tiba WA, Assalamualaikum gitu kan. Nomornya nggak kelihatan aman. Terus beliau ternyata dari Palembang nih guys nih. Mbak, saya mau tanya kalau pesan hari ini, terus kami jelasin kalau Paksal memang tutup kan.
Beliau di Palembang dan akhirnya beliau deal order lagi ya teman-teman. Nah ini beliau deal order bayar 500 lebih gitu ya. Keajaiban gini terjadi kalau saya dulu ngoyo. Saya dulu ngoyo, lalu berpikir, waduh, rezeki kita nggak dapet nih. Gimana kalau saya nggak ada closing aja, nggak ada penjualan aja, itu rasanya udah ngaruoro, tahu nggak teman-teman? Ngaruoro itu deg-degan, aduh, pening pala gitu. Padahal pada saat saya memilih, ya santai aja gitu loh, rezeki udah diatur, lillah aja, yakin aja pertolongan Allah itu dekat itu. Malah damai kalau bisa berpikir, itu nggak ada yang namanya stres, nggak ada yang namanya pening, nggak ada yang namanya was-was. Nah ini salah satu penyakit yang ada dalam diri kita, dalam hati itu was-was, pening gitu ya. Dan setelah saya menerapkan itu memang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar saya sendiri gitu. Ada tiba-tiba kayak kemarin pembeli dari Kapolsek Kebun Jeruk gitu, mereka repeat order datang ke Wondes. Ya mungkin dari konten sebelumnya teman-teman udah lihat ya bahwa Wondes diserbu para polisi ya. Ternyata beliau itu rombongan dari Kapolsek apa Kapolres Bu? Kapolsek Kebun Jeruk, beliau borong. Dan ternyata kemarin beliau ini ada timnya atau pasukannya gitu ya, datang lagi dan tiba-tiba belanja sampai 800.000. Nah, ditugasin nama Kapolseknya datang ke sini belanja 850.000. Menurut kami ya hal-hal yang di luar nalar orang orang biasa. Nah, pada saat kita benar-benar lillah, pasrah, yakin aja, menenangkan pikiran, karena yakin bahwa Tuhan itu memang maha luar biasa, maha kaya. Bagi Tuhan tuh tinggal cair gitu, mau dunia dan seisinya diberikan ke kita bisa, cuman kita bisa mampu nggak memanagenya gitu. Kadang-kadang rezeki kita ditahan, kita mikirin wah nggak dikasih sayang segala macam, tapi nyatanya kalau dikasih bisa jadi kita jadi angkara murka gitu. Nah itu teman-teman, kan saya pola pikir saya seperti itu, pokoknya saya pasrah aja, lillah aja. Dan tadi juga ada yang WA nih, dari mana tadi ya, sebentar, ada barusan dari Malang. Karena kalau nomornya ke share ini nanti bahaya, bisa di drop sama harus harus tidak merecord sini nggak boleh kelihatan nomornya. Kalau nomornya ada, saya nanti di take down sama YouTube. Saya bikin konten tutorial bagaimana jualan online maksud saya supaya tershare ke teman-teman, ternyata malah di take down sama YouTube karena nomornya teman-teman semua ke share di situ ya. Jadi pelajaran juga. Sebentar nih, barusan dijawabin sama si Bunda. Tadi barusan ada orang yang dari Malang nonton YouTube kalau tidak salah. Mana ya tadi? Sebentar ya teman-teman, saya tak lihat. Kamu tadi baca nggak Bun yang dari Malang barusan saya? Emang dia ngomong Malang gitu? Enggak, ibu curhat kayaknya mau jualan, mau ngikut jualan Wondes gitu. Oh, yang ini. Yang mana coba? Tak pengen. Ini kan? Oh iya. Ini nomornya nggak boleh kelihatan teman-teman. Mana ya? Kalau saya dagang jual lagi, apakah bisa dapat harga miring? Saya mau langsung dari tangan pertama. Modal saya tidak banyak, posisi Malang. Saya akan buat kemas lebih kecil agar bisa dijangkau. Semoga semua kalangan. Terima kasih bantuan biar. Nah teman-teman, akhirnya saya jawab lagi jelas. Terus saya jual di stok produk ditawarkan di medsos. Nah saya saranin supaya beliau kalau modalnya ini justru nggak seperti itu, tapi jadi dropshippernya Wondes. Jadi ada katanya tadi beliau ini dari Malang ya, mengatakan karena nonton YouTube-nya Wondes yang di Krisbo makan-makan sepertinya, yang lagi hype ya, karena nontonnya tuh view-nya sampai 1,6 juta ya waktu itu, dan meledak di sana di kontennya Krisbo. Coba saya cek. Nah beliau ini pengen ikut jualan karena katanya jualan bangkrut terus pengen dari Wondes tangan pertama, harga biar lebih murah gitu ya. Nah tapi justru saya saran kalau memang nggak punya modal, saran saya nggak begitu, itu malah masih tetap keluar modal, karena di Wondes untuk join reseller itu ada 2 jenis dan dua-duanya harus berbayar. 1 juta dan 1,5. Ini yang membedakan brand dan non brand Wondes gitu. Kalau teman-teman memang mau jualan dan budgetnya ada ya, kami oke-oke aja. Bahkan
kami dorong gitu. Tapi karena memang daya penjual harganya Wondes ini kan tidak murah teman-teman. Kita setting target market kita tuh orang-orang yang memang mampu untuk di harga tersebut, Pak. Makanya tidak semua kalangan bisa kita ambil, karena memang marketing seperti itu teman-teman. Kita harus memilih mana target market yang kita tuju. Nah, kalau yang Krisbo ini yang nonton kan macam-macam dari segala kalangan, walaupun kadang-kadang mereka juga bilang mahal segala macam ya, karena memang bukan target marketnya. Nah, saya sarankan tadi supaya ibu itu kalau bisa ya silahkan aja, tapi saya lebih nyaran kalau memang modalnya kurang ya sebaiknya belajar jualan aja di online, produknya dikirim dari Wondes. Nah, istilahnya kalau bahasanya dropshipper lah. Nah, salah satu dropshipper tersukses kita juga ada loh, yang dari luar kota, beli tanpa modal, cuman cuma jualan Tokopedia, akhirnya dia sekarang ahli di Tokopedia, bulanannya udah puluhan juta dapat. Bahkan zaman-zaman Covid itu dulu bisa sampai 25 juta profitnya zaman waktu itu. Tapi kalau sekarang beda ya, karena sekarang udah turun. Tapi kisaran sejuta, 2 juta, bahkan sampai under 10 juta itu udah masih bisa tercapai per bulan ya. Hidup di kampung, jualan produknya Wondes, cuma menawarkan produk dikirim dari sini bisa kisaran 3 juta sampai 5 juta aja udah dasar menurut saya, karena UMR-nya sana aja nggak sampai segitu. Nah, itu teman-teman cerita pagi ini bagi teman-teman yang mau belajar jualan. Wis monggo ayo kita sama-sama bareng. Saya pun bukan seorang ahli, bahkan saya masih belajar di Wondes teman-teman. Oke, see you. Bye-bye. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.